YouTube Bangun Tani Bangun Bangsa dengan plan aktivator. Indonesia dicanangkan menjadi lumbung pangan dunia, tetapi konsep, strategi, tata caranya seperti apa? Menurut kami ada dua cara untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Walaupun Indonesia minus 730.000 hektar, ada caranya untuk mengatasi itu. Pertama, lahan Jawa jutaan hektar 75% rusak. Kenapa lahan Jawa rusak? Karena terlalu banyak menggunakan urea atau pupuk makro, yang mana standar urea itu menurut para pakar yang kami pernah ikutin seminarnya adalah dia sebaiknya di bawah 2 kuintal per hektar urea dipakai. Pada kenyataannya petani menggunakan urea 3 kuintal sampai 4 kuintal. Padahal urea itu melayang. Jadi urea ditaburkan masyarakat itu oleh petani itu melayang, tidak efektif dan juga hanyut. Nah, dengan plan aktivator, urea itu diikat dan memperbaiki tekstur tanah. Sehingga seharusnya tanah itu diperbaiki dengan plan aktivator, dilipat gandakan hasil pertaniannya dengan plan aktivator. Dan tidak gampang, tidak mudah mendapatkan plan aktivator. Kenapa? Karena harus melalui kedistributoran. Nah, tanah Jawa ini rusak, dengan plan aktivator bisa diperbaiki. Umpamanya hasil per hektar 5 ton sampai 6 ton bisa dilipat gandakan, bisa naik 40%, 60% sampai 100% bahkan lebih. Terbukti sejak tahun 2000 sampai sekarang. Fungsi plan aktivator adalah memperbaiki tekstur tanah, menyuburkan tanah, meningkatkan hasil panen, meningkatkan kualitas panen, meningkatkan mutu produk sendiri, dan mengurangi pupuk, yaitu 30% sampai separuh. Jadi kalau di Tamblang, Bekasi, itu biasa digunakan dengan campuran urea dicampur dengan plan aktivator cukup 1,5 kuintal per musim tanam, sehingga plan aktivator cukup 15 kilo, 10%. Untuk palawija itu hanya 5% dari urea yang dipakai. Dan dengan plan aktivator lebih tahan hama, lebih tahan terhadap kering. Sehingga plan aktivator ini mendukung Indonesia lumbung pangan dunia. Konsep kedua adalah desentralisasi lahan luar Jawa. Desentralisasi sawah lahan luar Jawa. Bukankah desa di Indonesia ini kira-kira 65.000 desa? Apabila 20.000 desa itu ada sawah yang bisa dikembangkan 200 hektar, maka akan terjadi 4 juta hektar sawah baru di Indonesia, sehingga kekurangan 730.000 hektar sudah terjawab dengan konsep seperti itu. Hal lain keuntungannya, apabila persawahan di suatu tempat yang 1 juta hektar atau sekian ratus ribu hektar itu ada kelemahan. Kenapa? Kelemahannya lahan itu ada di luar Jawa, padahal yang menggunakan atau memakan nasi atau beras itu adalah orang di Jawa, sehingga biaya angkutnya akan besar dari luar Jawa. Maka untuk menetralisir hal tersebut digunakan konsep desentralisasi, yaitu digali potensi desa itu untuk dikembangkan jadi sawah, sehingga jangan semua lahan yang ada dijadikan tanaman lain seperti sawit, seperti di Sumatera Selatan yang di kampung saya di Muara Kikin, yang mana jalannya rusak parah, padahal di sana menghasilkan hasil ekonomi devisa negara ya berupa sawit.
ribuan hektar dan ratusan ton per hari diangkut dari desa sana, tetapi jalannya rusak. Dan itu kami menginginkan pemerintah daerah juga memperhatikan membangun jalan tersebut, dan ini sudah kami usulkan sampai ke DPR pusat tentang pembangunan jalan desa Sukarami. Jadi kesimpulannya adalah untuk mendukung Indonesia lumbung pangan dunia, konsepnya adalah perbaikin lahan Jawa dengan plant aktivator. Kenapa? Lahan Jawa sudah sensitif, terlalu banyak pupuk yang masuk di lahan Jawa itu, dan juga terlalu banyak urea yang dipakai oleh masyarakat, sehingga itu harus diperbaiki. Kedua, yaitu lahan di luar Jawa dengan konsep desentralisasi lahan di luar Jawa tersebut, sehingga Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Saya kira demikian dari saya. Kita bisa lakukan dengan produk yang namanya plant aktivator yang tidak gampang dicari melalui kedistributoran. Itu bisa kami bantu. Demikian dari saya. Nomor HP kami 0813 170 40 959. Selamat pagi dari Umar Hasan.